Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Dzaf TV. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu dianugerahi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu cerita rakyat asli dari Indonesia, setelah sebelumnya saya banyak menceritakan kisah 1001 Malam dari Timur Tengah. Cerita rakyat yang saya ceritakan kali ini tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pasti sudah pada tahu ya? Tak apalah saya ceritakan ulang kisahnya. Cerita rakyat Sangkuriang memiliki banyak sekali versi. Banyaknya versi dari legenda Sangkuriang menambah hasanah dari cerita rakyat Sunda ini. Pada video kali ini merupakan versi paling lengkap. Silahkan disimak kisahnya. Cerita rakyat Sangkuriang, asal-muasal Tangkuban Perahu. Dahulu kala di sebuah kahyangan, ada seorang dewa dan dewi membuat kesalahan di kahyangan. Mereka harus menjalani hukuman di bumi, dan harus berbuat kebaikan. Keduanya berubah bentuk menjadi seekor babi dan seekor anjing. Babi hutan jelmaan dewi bernama Wayung Hiang, dan seekor anjing jelmaan bernama Tumang. Babi hutan harus melakukan berbagai kebaikan di dalam hutan. Dan anjing jelmaan dewa itu mengabdi di sebuah kerajaan sebagai anjing pemburu pada seorang raja bernama Sungging Perbangkara. Suatu hari, Raja Sungging Perbangkara sedang berburu ke hutan di tepi kerajaan. Seusai berburu, Raja Sungging Perbangkara buang air kecil pada sebuah daun caring. Ia langsung meninggalkan daun caring yang di dalamnya ada air kencingnya yang tergenang. Setelah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba datanglah seekor babi yang sedang kehausan. Kemudian meminum air kencing sang raja tersebut. Tidak disangka Wayung Hiang hamil. Ternyata, air kencing Raja Sungging Perbangkara mengandung sperma yang dapat menyebabkan Wayung Hiang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayung Hiang melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita. Ia membersihkan tubuh bayi itu dengan cara menjilatinya. Kemudian, Wayung Hiang langsung meletakkan bayi itu di atas batu yang sangat besar di balik semak-semak. Dan berharap Raja Sungging Perbangkara dapat menemukannya. Sungging Perbangkara sangat suka berburu dan kembali ke dalam hutan. Sungging Perbangkara yang sedang memburu kijang, mendengar suara tangisan bayi. Ia mencari asal suara tersebut dan ditemani oleh anjingnya bernama Tumang. Akhirnya, ia menemukan bayi perempuan itu. Ia sangat terkejut dan membawanya ke istana. Ia mengangkat bayi perempuan tersebut sebagai anaknya dan diberi nama Dayang Sumbi. Waktu berjalan dengan cepat. Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Dayang Sumbi sangat pandai menenun. Sehingga banyak pria yang berdatangan ke istana untuk meminangnya. Namun, tidak satupun lamaran dari mereka diterima. Dayang Sumbi tidak ingin ada pertumpahan darah jika salah satu dari mereka diterima lamarannya. Akhirnya, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri dari kerajaan. Awalnya, Sungging Perbangkara tidak mengizinkan. Namun, akhirnya mengizinkan dan dibawalah anjing itu bersama putrinya. Sang raja membuatkan sebuah gubuk di pinggir hutan. Dayang Sumbi menghabiskan waktunya untuk menenun. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba gulungan benang terjatuh keluar pondok. Karena sudah malam, ia takut untuk mengambil gulungan benang tersebut. Tanpa ia sadari, ia bersumpah. Siapapun yang mengambilkan gulungan benang itu untukku, jika perempuan akan aku jadikan sebagai saudara, sedangkan jika laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa ia sadari sebelumnya, tiba-tiba datang seekor anjing jantan berwarna hitam yang ditugaskan raja untuk menemani Dayang Sumbi menghampirinya, dan membawa gulungan benang tersebut. Ia sangat terkejut. Namun, apa mau dikata, ia sudah bersumpah dan harus menepati janjinya. Baiklah, Tumang, aku sudah berjanji dan aku harus menepatinya. Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap mau menjadi istrimu, ujarnya. Mendengar ucapan Dayang Sumbi, anjing hitam itu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut melihat pemuda tampan di depannya. Hei, siapa kamu? Mengapa tiba-tiba ada di gubukku? Maaf, Tuan Putri. Saya adalah jelmaan dewa, jawab pemuda itu. Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu akhirnya menikah. Keduanya sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka kepada Raja Sungging Perbangkara. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh suaminya si Tumang. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa si Tumang adalah jelmaan dewa. Setiap malam purnama, Tumang berubah menjadi pemuda tampan. Akhirnya, setelah 1 tahun mereka menikah.
Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dayang Sumbi akhirnya memberikan nama Sangkuriang. Dengan berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tampan, pandai, rajin, dan ia mulai mahir memanah dengan sangat baik. Sangkuriang sangat suka berburu ke dalam hutan. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu rusa ke hutan. Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Sangkuriang sangat berharap bisa mendapatkan hati seekor rusa untuk diberikan kepada ibunya. Sudah seharian ia berburu. Namun, tidak ada satu ekor pun yang ia dapatkan. Tiba-tiba, ketika ia hendak pulang, ia melihat seekor babi hutan Wayung Hiang melintas di depannya. Sangkuriang segera mengarahkan panahnya. Namun, Wayung Hiang berlari sangat gesit. Sangkuriang sangat marah dan kesal dan memerintahkan Tumang untuk mengejarnya. "Tumang, cepat kejar babi itu," ujarnya dengan marah. Tumang yang mengetahui bahwa babi buannya tersebut adalah Wayung Hiang. Ia diam saja tidak menuruti perintah Sangkuriang. Beberapa kali Sangkuriang berteriak. Namun, Tumang tetap tidak bergerak. Ia tambah kesal melihat tingkah si Tumang. Sangkuriang sangat marah kepada Tumang, dan mengarahkan anak panahnya. Tanpa sengaja, ia melepaskan anak panah itu dan mengenai kepala si Tumang. Anjing itu pun langsung mati seketika. Sangkuriang merasa takut dan merasa bersalah. Lalu, ia mengambil hatinya. Ia langsung membawa hati tersebut pulang ke rumah dan berikan kepada ibunya. Dayang Sumbi sangat gembira, ia mengira hati yang diberikan anaknya adalah hati seekor rusa. Setelah dimasak dan makan bersama, Dayang Sumbi tidak melihat si Tumang dan menanyakannya. "Anakku, di mana Tumang? Bukankah ia ikut pergi berburu bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang sangat bingung dan tidak bisa berbohong. Akhirnya ia mengatakan dengan jujur. "Maaf Bu, aku tidak sengaja membunuhnya." "Hati yang kita makan itu adalah hati si Tumang," jawabnya dengan gelisah. Dayang Sumbi sangat marah. Karena Sangkuriang sudah membunuh ayah kandungnya sendiri. "Apa yang kamu katakan? Kamu sudah membunuhnya?" "Dasar anak tidak tahu diri kau," seru Dayang Sumbi sambil memukul kepalanya dengan sendok nasi dan mengeluarkan darah. Lukanya membekas dan tidak dapat hilang. Sangkuriang sangat sedih dan pergi dari gubuk itu. Dayang Sumbi selalu menunggu kedatangan putranya. Namun, ia tak kunjung datang. Ia merasa sangat menyesal telah memukulnya dan membiarkan ia pergi dari rumah. Setiap hari ia selalu berdoa untuk bertemu anaknya. Tuhan mengabulkan doanya. Ia diberikan kecantikan yang abadi. Sangkuriang berjalan di tengah hutan dengan luka di kepalanya. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, ia langsung pingsan. Ketika ia sadar, ia sangat terkejut dan melihat seorang kakek tua. "Kakek, siapa? Aku ada di mana?" tanyanya. "Tenanglah anak muda, aku seorang petapa. Kakek menemukanmu pingsan dan terluka parah. Kamu sekarang ada di dalam gua pertapaanku," jawabnya. Perlahan kakek tua itu bertanya asal-usul Sangkuriang. Namun, Sangkuriang tidak dapat mengingat masa lalunya, bahkan namanya sendiri. Ki Ageng memanggilnya dengan nama Jaka. Ki Ageng merawat Sangkuriang sampai sembuh, dan mengajarinya ilmu bela diri dan kesaktian mandraguna. Setelah beberapa tahun Sangkuriang belajar ilmu kesaktian dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Dengan kesaktiannya, ia dapat memanggil makhluk-makhluk halus, gaib. Suatu hari, ia pergi ke dalam hutan. Ia berjalan mengikuti langkah kakinya, hingga ia sampai di sebuah gubuk di tepi hutan. Karena ia merasa haus, ia memberanikan diri untuk datang ke gubuk itu untuk meminta minum. Tak disangka, penghuni gubuk itu adalah gadis yang sangat cantik jelita. Gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Saat pertama kali melihat pemuda yang datang ke rumahnya, ia tidak menyangka bahwa Jaka adalah anaknya Sangkuriang. Sangkuriang jatuh cinta melihat Dayang Sumbi yang sangat cantik itu, dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Keesokan harinya, Jaka pergi untuk berburu. Namun, sebelum ia berburu ia mampir ke gubuk untuk bertemu Dayang Sumbi. Tanpa sengaja ikat kepalanya sedikit naik ke atas dan terlihatlah bekas luka Jaka. Bekas luka itu sangat mirip dengan bekas luka yang dimiliki putranya. Dayang Sumbi pun menanyakan bekas luka tersebut. "Kenapa ada bekas luka di kepalamu Jaka?" tanya Dayang Sumbi. Namun, Jaka tidak dapat mengingat masa lalunya.
Ia hanya menceritakan pertemuannya dengan Pertapa dan ia diselamatkan saat terluka parah. Mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dia yakinlah bahwa Jaka adalah anaknya sendiri Sangkuriang. Dayang Sumbi pun merasa sangat bingung, ia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Ia berusaha meyakinkan Sangkuriang bahwa ia adalah ibunya. Namun, Sangkuriang tidak percaya apa yang diucapkan Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi sangat bingung. Setiap hari ia berpikir bagaimana cara membatalkan pernikahannya. Akhirnya, ia pun menemukan caranya, ia akan mengajukan 2 syarat. Jika kedua syarat dapat dipenuhi oleh Sangkuriang, ia akan menikah dengannya. Namun, sebaliknya, jika gagal pernikahannya dibatalkan. Suatu malam Dayang Sumbi menyampaikan kedua syaratnya tersebut. Jika kamu tetap ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat. Apakah syaratmu itu, Dayang Sumbi? Kamu harus membuatkan sebuah danau dan perahu. Namun, danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit, jawabnya. Baiklah, Dayang Sumbi, kedua syarat MU akan aku penuhi. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sangkuriang segera memanggil pasukan makhluk-makhluk halus untuk membantunya. Setelah mereka siap, mereka mulai menggali tanah dan menyusun batu-batu besar untuk membendung aliran sungai. Kemudian mereka menebang kayu-kayu yang sangat besar untuk membuat perahu. Pada saat tengah malam, secara diam-diam Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sangkuriang dan pasukannya. Ia sangat terkejut melihat danau dan perahu hampir selesai. Dayang Sumbi pun sangat gelisah. Ia langsung berlari ke desa untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat. Akhirnya ia menggelar kain merah ke arah sebelah timur. Setelah beberapa saat ia menggelar kain tenun buatannya itu. Muncullah cahaya kemerahan dari arah timur, seakan fajar mulai datang. Diiringi suara ayam jantan berkokok, makhluk halus melihat fajar kemerahan akan datang dan mendengar suara ayam berkokok mengira hari mulai pagi. Mereka pun pergi melarikan diri dan meninggalkan danau dan perahu yang hampir selesai itu. Saat mengetahui Dayang Sumbi membohonginya, Sangkuriang sangat marah dan murka. Dengan kesaktiannya ia menjebol bendungan yang dibuatnya bersama pasukannya. Sehingga terjadi banjir yang sangat besar. Kemudian ia menendang perahu yang sudah hampir selesai itu terbang dan jatuh menelungkap. Perahu itu kini menjelma menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Pesan moral dari cerita rakyat Sangkuriang adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling menghargai dan mau menerima pendapat orang lain merupakan sifat yang terpuji. Demikian kisah singkat Sangkuriang dan asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Semoga kisah ini bisa menghibur dan menjadi pengantar tidur. Jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.